Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 Desember. Kita akan sekalian nih mengulas soal money flow dan juga market kapitalisasi tradisional aset, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, please share ke berbagai macam platform sosial media yang kalian punya, ataupun di berbagai grup juga bisa teman-teman, supaya lebih banyak orang yang teredukasi terutama soal bagaimana kondisi daripada market. Aku akan berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Oke, di perdagangan hari ini teman-teman kita akan dapat beberapa news ya. Dari market di Cina akan ada data soal ekspor import, kemudian juga akan ada data GDP, Gross Domestic Product dari Uni Eropa. Ini penting banget untuk melihat pertumbuhan dari perekonomian di sana. Kemudian dari Amerika Serikat ada data yang cukup penting juga, jobless claim. Ya, ini initial jobless claim sama continuing jobless claim. Dan tentunya dari data ini kita akan melihat nih gimana kondisi daripada per pengangguran ataupun ketenaga kerjaan yang ada di Amerika Serikat. Di perdagangan kemarin itu kita dapat beberapa news teman-teman yang penting, salah satunya adalah and non-farm employment change ya, data yang menunjukkan soal perubahan terkait dengan ketenaga kerjaan di luar non pertanian dan juga pemerintahan. Kemudian juga ada data soal crude oil inventory. Overall ini trennya menunjukkan nilai yang positif untuk dolar. Kemudian kemarin juga ada GDP untuk daerah Atalanta di Amerika Serikat. Ya, itu data dari makroekonomi yang kita akan dapat. Now kita akan membahas soal kondisi daripada ya market cap, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke market, jadi kita istilahkan seperti ini, teman-teman. Jadi market tradisional atau market investasi di dunia sana itu ada berbagai macam aset kelas. Ada yang namanya bond, obligasi, ada market saham, ada gold, ada juga market money market, teman-teman, atau pasar uang, ada juga market saham, cryptocurrency, mungkin juga ada properti dan lain-lain. Jadi ini adalah penggambaran secara umumnya. Teman-teman bisa lihat market yang besar sekali itu adalah US Treasury Bond atau market obligasi, khususnya Amerika Serikat ya yang kita bahas saat ini. Kemudian yang kedua yang bersaing juga sama besarnya adalah market US Stock atau market saham Amerika Serikat. Ini kalau kita bandingkan sebagai sebuah planet ya, US Treasury Bond sama US Stock ini ibaratnya seperti matahari, teman-teman. Gedenya segini. Nah, ini gedenya begini, ada dua matahari besar, teman-teman. Nah, market yang kedua, mungkin planet yang kedua yaitu Jupiter, teman-teman, yaitu gold, marketnya emas. Jadi pasar kapitalisasi emas itu sangat-sangat besar. Ya, kita ibaratkan lah seperti market gold. Kemudian yang kedua ada mungkin Saturnus atau Uranus atau US dollar, apa yang kita bilang sebagai money market, pasar uang, teman-teman. Terus makin lama makin kecil ada cryptocurrency sama Bitcoin. Nah, ini mirip seperti yang mungkin bisa dibilang planet Mars atau yang lebih kecil dari planet Mars. Mungkin apa? Merkurius mungkin, teman-teman. Jadi ya, ini semua adalah duit, teman-teman. Yang ada di market obligasi, market saham, market gold, ini semuanya isinya duit. Ya, semakin besar lingkaran ini berarti duit yang masuk ke sana makin besar. Market market crypto, market Bitcoin itu kecil banget, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau suatu hari nih ada misalkan penurunan harga saham atau penurunan return dari obligasi, itu dia akan berpindah. Jadi uang itu sebenarnya sama, ya kita ibaratkan lah sama, meskipun bank sentral terus cetak uang ya kan. Cuman uang ini berpindah, teman-teman, berpindah ke berbagai macam aset kelas. Jadi dia pindah sesuai dengan trennya. Contoh suku bunga naik, bond obligasi naik, returnnya naik, banyak orang yang masuk ke bond. Mereka jual kripto, mereka jual saham, mereka jual emas untuk dibelikan obligasi. Ketika Fed merasa, wah ini suku bunga udah cukup tinggi dan inflasi sudah turun dan ada indikasi dovish, berarti siap-siap tuh suku bunga bakalan turun. Mulailah orang-orang jual bond mereka. Ya, obligasi mulai dijual, dibelikan apa? Masuk ke market saham, masuk ke market gold, masuk ke kripto.
Jadi begitu terus teman-teman. Jadi intinya uang itu ya sebenarnya segitu-segitu aja, cuman dia berpindah tempat ke berbagai macam aset kelas. Makanya teman-teman penting banget untuk memahami yang namanya makroekonomi. Karena itu akan bisa menjadi acuan kalian dalam hal menentukan investasi apa yang menarik, misalkan di tahun ini atau tahun depan, sesuai dengan ya kondisi dari market, teman-teman. Jadi itu penjelasan singkatnya. Dan kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa nih hedge fund yang sudah merilis perihal prediksi atau mungkin outlook mereka untuk 2023 akhir ini sampai 2024 nanti. Ini kita dapat dua data. Pertama dari DBS, salah satu perusahaan financial, ya bank dan juga asuransi. Terus juga ada JP Morgan. Teman-teman pasti tahu. Kita akan bahas dulu dari yang DBS ya. Outlook dari DBS memperlihatkan bahwa kondisi saat ini GDP itu sudah mulai meningkat di berbagai macam negara. Yang jadi pemimpin saat ini adalah China. China, India itu sama-sama memiliki tren yang bagus perihal GDP mereka. Terus dari negara-negara ASEAN juga mengikuti. Amerika, Uni Eropa, Jepang itu lagi berusaha untuk meningkatkan persentase kenaikan GDP mereka. Jadi ibaratnya Asia lagi memimpin saat ini, teman-teman. Ini juga dari global inflasi kelihatan kalau US itu masih cukup tinggi dan juga US sama European Zone itu pemimpin inflasi paling tinggi. Sementara negara-negara seperti Asia, ya negara ASEAN itu cenderung di bawah, teman-teman. Kalau di negara Asia yang paling tinggi itu India. India memimpin inflasi paling tinggi sama Thailand lagi satu. Indonesia ya oke lah teman-teman di tengah-tengah, nggak terlalu rendah juga untuk inflasinya. Itu ya, mereka memprediksi bahwa outlook akan menjadi soft landing. Soft landing adalah keadaan di mana inflasi berhasil diturunkan tanpa mencederai atau membuat ekonomi rusak fatal, teman-teman. Beda sama hard landing yang mana inflasi biasanya akan turun disebabkan karena perekonomian yang hancur. Jadi saat ini target dari Fed atau bank sentral di seluruh dunia semuanya pengen soft landing, semua pengen inflasi turun tanpa harus merusak tatanan ekonomi yang sudah ada saat ini. Jadi kalau kita lihat dari outlook yang dimiliki oleh DBS, overall melihat bahwa pricing for Fed hikes itu semakin menunjukkan tren penurunan, yang artinya adalah tingkat hawkishnya Fed perihal mereka pengen naikkan suku bunga itu makin lama makin turun, teman-teman. Sehingga ya kemungkinan kita akan mendapati kondisi di mana soft landing akan terjadi. Probability-nya di sini ditulis 60%. Ya. No landing ada 25% dan hard landing kemungkinannya hanya 5%. Ini prediksi dari DBS. So, dari sini kita akan melihat bahwa perekonomian Amerika Serikat itu akan slowing but strong. Jadi inflasi akan turun pelan-pelan, tapi perekonomiannya masih tetap kuat. Ini tentunya good news untuk kondisi market ke depannya. Itu sekilas dari DBS. Satu lagi kita akan bahas dari JP Morgan Wealth Management. Kalau kita perhatikan dari outlook yang dimiliki oleh JP Morgan, saat ini kondisi daripada US Treasury Curve. Nah, ini tadi nyambung ke pembahasan market obligasi. US Treasury itu market obligasi. Kalau kita lihat dari outlook yang dimiliki oleh JP Morgan, melihat bahwa sekarang sudah mulai mengalami penurunan untuk yield-nya, teman-teman, atau return dari obligasi udah mulai turun. Artinya apa? Artinya ada orang yang obligasinya sudah jatuh tempo dan hanya bingung mau dimasukin kemana. Oh, ternyata kita lihat nih kondisi sekarang market crypto lagi high. Ya kan? Market crypto lagi naik. Market saham lagi naik nggak? Oh ya, market saham udah mengalami kenaikan sejak Oktober kemarin. Market gold naik nggak? Iya, dia juga naik, teman-teman. Mulai dari September, market gold sudah mengalami peningkatan. Artinya apa? Oh, artinya dari obligasi dijual, dibelikan market saham, dibelikan gold, ataupun mungkin dibelikan Bitcoin juga. Jadi aliran dana atau aliran uangnya ke sana. Jadi gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh obligasinya turun, berarti sahamnya yang naik, goldnya yang naik, kriptonya yang naik. Kemudian gimana outlook yang lain? Kalau kita perhatikan, oh sekarang inflasi sekarang sudah mulai terkendali, di mana Jerome Powell sudah melihat nih dari data CPI year on year, semua persentasenya menunjukkan tren penurunan. Kalau kita lihat dari sini, memang sejak pertengahan 2023 ini, inflasi sudah mencapai titik puncaknya. Kemarin kan sampai di
8% lebih ya teman-teman. Sekarang udah turun, bahkan turunnya sampai di 3,2%. Ini dari data CPI, teman. Dan ya ini bagus teman-teman karena sudah mencapai target atau sudah mendekati target yang dekat canangkan, yaitu di kisaran 2%. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari outlook yang lain, ini menunjukkan bahwa sekarang kondisi daripada beberapa market itu cenderung positif. Ini outlook untuk 30 tahun untuk yang invest di real estate, teman-teman. Real estate diprediksi bakalan tetap mengalami growing seiring dengan peningkatan inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Jadi overall outlook dari JP Morgan menurut saya juga cukup positif untuk perkembangan daripada ya market ya teman-teman. Ya itu teman-teman, jadi sekarang intinya adalah market obligasi lagi mulai melemah. Sehingga dana itu udah mulai masuk ke market-market high risk seperti market saham, market gold, ataupun market crypto dan juga Bitcoin. Jadi kenapa Bitcoin naik? Karena itu alasannya tadi. Karena obligasinya udah mulai dijualin ya teman-teman. Itu ini teman-teman boleh lihat kok untuk data kenaikan dari yield curve daripada obligasi. Teman-teman bisa akses aja di investing.com/rates bonds slash. Teman-teman bisa akses di sini contohnya US Treasury 30 tahun, US Treasury 10 tahun, dan juga US Treasury 5 tahun. Teman-teman bisa cek datanya clear teman-teman. Sini kalau kita lihat dari market obligasi 30 tahun sudah minus hari ini 2%, sudah turun sejak bulan Oktober kemarin ya, akhir bulan Oktober. Kalau yang 10 tahun, bentar nih agak nge-lag karena kita buka banyak Windows sekaligus. Nah ini juga sama teman-teman, turun juga ya dari obligasi 10 tahunnya, 30 tahun. Sekarang kita lihat juga yang obligasi 5 tahun. Obligasi 5 tahun juga slow but sure turun teman-teman, terus mengalami penurunan. Jadi ya lengkaplah data yang kita temukan. Oh ternyata obligasi dijual dibelikan aset-aset high risk. Jadi paham ya kenapa market crypto dan market saham, market gold kemarin sempat mengalami kenaikan. Nah, data ini tentunya akan terus berlanjut teman-teman sampai nanti ketika Fed benar-benar menurunkan suku bunga. Jadi sekarang obligasinya perlahan-lahan udah turun, kedepannya akan terus turun teman-teman sampai dana kebanyakan masuk ke market saham, market properti, market berisiko lah, sampai nanti inflasi naik lagi teman-teman. Fed akan lihat, oh inflasi udah naik lagi, udah waktunya naikin suku bunga lagi. Yang tadi obligasi turun, akhirnya inflasi, Fed naikin suku bunga, obligasi akan naik lagi nanti teman-teman. Tapi itu masih lama lah. Sekarang kita melihat penurunan pada market obligasi sehingga market-market berisiko akan mengalami lonjakan. Kemudian teman-teman ini ada beberapa data seperti dari Swiss City Lugano itu accept Bitcoin and Tether for tax payment. Jadi saat ini di kota Lugano, Swiss itu sudah menerima Bitcoin dan juga Tether sebagai traditional payment. Keren ya teman-teman. Dan juga bisa dipakai buat bayar pajak. Ini adalah adopsi nyata yang sangat-sangat bagus untuk adopsi market kripto ke depannya. Semoga aja bisa terus berlanjut. Kemudian dari berita yang lain ini kita bahasanya China ya teman-teman. Tapi overall kalau kita lihat dari news di sini aku coba buat translate aja biar nggak salah mengartikan. Nah ini nge-lag lagi nih. Nah kita bisa translate teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ini, Yu Weimen mengungkapkan beberapa lembaga keuangan akan mengadakan kegiatan Green Finance selama Green Finance Week guna untuk menjadikan Green Brand Hong Kong lebih global, teman-teman, menjadi go internasional ya. Dari otoritas mereka sendiri itu memungkinkan tentunya untuk penggunaan untuk penggunaan kripto, teman-teman, sebagai salah satu adopsi perihal RWA atau real world asset yang akan mereka bangun. Jadi tokenisasi obligasi hijau ini akan menjadi topik untuk China. Jadi itu teman-teman yang udah punya token-token sentimen RWA bakalan good news. Obligasi hijau itu adalah obligasi yang berhubungan sama agrikultur, pertanian, kemudian kegiatan-kegiatan yang juga berhubungan sama lingkungan hidup. Teman-teman, itu udah bakalan bisa di tokenize di China. Ini juga good news untuk adopsi kripto ke depannya. Kemudian dari berita yang lain, ini ada sebuah rumor.
Ingat ya, rumor itu belum tentu nyata, teman-teman. Tapi dikabarkan di Qatar sendiri itu sudah memulai investment untuk Bitcoin. Laporan muncul minggu ini bahwa dana kekayaan negara Qatar sedang menjajaki apa yang bisa menjadi salah satu investasi institusional terbesar dalam Bitcoin hingga mencapai 500 miliar US dollar. Rumor tersebut yang masih belum dikonfirmasi tetapi mendapatkan daya tarik di kalangan kripto telah memicu lonjakan market Bitcoin sebesar 10% dalam 4 hari terakhir. Jadi 4 hari terakhir Bitcoin sudah tembus 41.000. Luar biasa ya teman-teman. Ada beberapa faktor, ternyata salah satu sentimennya adalah Qatar. Teman-teman yang sekarang bakalan, ini masih rumor sih, tapi yang bakalan invest sekitar 500 miliar US dollar di Bitcoin. Kemudian ada berita-berita sentimen pendukung lain seperti ya masalah ETF approval, kemudian juga ya tentunya yang tadi teman-teman dari makroekonomi, dari kondisi daripada ya market-market investment seperti ini ya, tradisional aset yang udah mulai pindah dananya ke beberapa platform yang lebih menguntungkan. Nah, tadi kita udah lihat outlook dari JP Morgan. Sekarang kalau kita perhatikan JP Morgan, CEO-nya Jamie Dimon itu mengatakan bahwa dia akan menutup Bitcoin. Wah, ini parah nih teman-teman. FUD udah mulai muncul. Jadi dari JP Morgan CEO sendiri mengatakan bahwa kripto ini adalah salah satu aset yang banyak sekali penipuannya. Begitu juga dengan kalau teman-teman ikutin ya market kemarin di bulan apa ya itu di bulan ya pokoknya kuartal ketiga 2023 itu ada Elizabeth Warren yang membuat yang namanya pasukan anti kripto teman-teman. Wah ini anti kripto katanya kripto itu begini begitu pokoknya dijelek-jelekan berhubungan sama teroris, sama drug, sama narkoba, kemudian juga kejahatan-kejahatan yang lain. Makanya kripto harus ditutup. Waduh, ini parah nih beritanya teman-teman. Ya itulah yang namanya FUD ya, market udah naik, perlu adanya FUD biar bisa turun. Semoga sih nanti dapat koreksi setelah lebih banyak lagi FUD-FUD yang bermunculan di market. Kemudian ini kita juga dapat outlook dari Plan B, teman-teman. Wah, ini Plan B mulai memberikan prediksinya kembali. Saat ini kita sudah masuk ke fase oranye setelah beberapa hari kita bertahan di fase kuning. Semakin pekat warnanya, semakin kemerahan, semakin menunjukkan tren bullish. Kalau dia udah mulai kegelap-gelapan, warna biru ungu, nah itu udah mulai menunjukkan ke fase bearish. Sekarang kita ongoing untuk ke fase bullish, teman-teman. Semoga aja dari sini kita bisa melihat bahwa kondisi market lagi positif. Sentimen approval ETF Bitcoin menjadi narasi yang sangat santer dibicarakan, apalagi menjelang Januari, tepat di mana kita akan melihat kondisi daripada SEC apakah bakalan approve untuk Bitcoin ETF atau enggak ke depannya. Itu bisa menjadi narasi yang positif di bulan Desember ini. Jadi, buy on rumor, sell on news. Ya, itu. Satu lagi, teman-teman. Ada analis dari BitTime. BitTime membagi pergerakan dari Bitcoin itu terdiri dari dua fase. Ada fase black, ada fase white. Kalau fase black, biasanya kita akan berada peak di bulan apa ya, kalau di sini di fase black kita akan berada di peak, jadi puncak bull run ada di bulan November. Tapi kalau kita di fase white, puncak bull run ada di bulan Juni sama satu lagi Desember. Oh sorry, kalau di fase black kita akan punya dua peak teman-teman. Peaknya itu ada di bulan April sama di bulan November. Ini kelihatan ya di sini kalau kita zoom out, mungkin teman-teman bisa lihat. Maka kita ada dua fase nih. Fase black itu terjadi di 2011 sampai 2015. Kita punya dua peak, ada di bulan April, ada di bulan November. Ini di fase akhir bull run. Berarti kalau sekarang bull run dimulai 2024, berarti 2025. Ya, harusnya 2025 kita akan masuk. Oh, kita sekarang berada di fase white, teman-teman. Jadi kalau fase black, peaknya ada dua, April sama November. Itu terjadi kemarin. Ketika bull run kemarin, April, November juga bikin double top di sini. Dan sekarang kita berada di fase white ya. Fase white itu peaknya ada di bulan Desember. Di fase akhir bull run. Jadi ibaratnya kita bakalan mencapai kisaran area 90 sampai 130 ribu di bulan Desember tahun 2025. Ini prediksi dari BitTime, teman-teman, melalui analis yang mereka bikin. Kalau kita perhatikan, sekarang kita masih berada di fase white
awal, teman-teman. White awal ini biasanya kita akan membuat beberapa pergerakan yang cukup mengikuti atau mirip seperti fase yang terjadi pada fase white di sini, di mana Bitcoin ternyata tidak terlalu banyak koreksi yang dalam. Ya, Bitcoin sejak awal fase white sampai Desember di sini, fase akhir white-nya itu terus rally, terus rally, terus rally. Tidak seperti di fase black yang benar-benar penuh dengan lika-liku. Apakah Bitcoin bakalan terus rally nih sampai bulan Desember nanti? Ya, who knows, teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari sini, target terdekat itu di bulan Juni 2023 ada di 27.000. Kemudian kita akan buat fase koreksi di bulan Agustus, mungkin bisa turun sampai ke 31 dan kemudian kembali kita mengalami rally sampai Desember 2025. Ya, ini prediksi lah, kita nggak tahu pasti bagaimana realita di market, tapi ya kita prepare aja, teman-teman. Paling nggak kita dapat semacam outlook lah soal kondisi dari market ya. Di perdagangan kemarin, indeks dolar kembali mengalami kenaikan, beberapa aset kelas mengalami koreksi, gold kemarin udah jelas koreksi, kemudian S&P 500 mulai menunjukkan fase koreksi, ada beberapa gap yang mereka harus tutup di bawah. Sementara Bitcoin sangat-sangat kuat, teman-teman, belum ada muncul tanda-tanda pembalikan arah di time frame daily. So far Bitcoin menurut saya masih berprogres, masih punya peluang untuk rally sampai 45.500 karena target kita kemarin di 41.000 sudah tercapai, maka kita harus bikin target yang baru, teman-teman. Semoga aja bisa tercapai lagi ke 45.500 ya, siapa yang tahu, teman-teman. BTC dominance di perdagangan kemarin juga sedikit koreksi, tapi nggak terlalu banyak lah. Overall saya melihat Bitcoin ini masih cukup strong ya, teman-teman. Masih cukup strong dan di time frame 4 jam dia kelihatan udah mulai sideways. Marketnya udah mulai sideways, mungkin akan membuat beberapa fase koreksi sementara karena sudah terlampau naik tinggi juga, teman-teman. Jadi boleh tuh teman-teman yang mungkin planning taking profit dulu karena melihat mungkin nanti market nggak bakalan naik lagi, ya bisa aja teman-teman bisa taking profit di harga sekarang. Atau mungkin yang masih mau tunggu, siapa tahu nanti ada momentum ngepam lagi, ya monggo-monggo aja, bebas-bebas aja buat teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan volume perdagangan masih oke, smart money juga masih cenderung oke, BTC dominance masih kuat. Mungkin altcoin yang agak sedikit ketekan. Ethereum kemarin udah koreksi 2%, Doge koreksi juga, terus GRT yang udah sempat naik ini masih strong sih. Kemudian dari market yang lain, Solana juga masih sideways, nggak kemana-mana ya. Polkadot yang agak kuat kemarin, saya udah cuan dikit di Polkadot. Kemudian Habar juga udah mulai masuk ke fase koreksi ya. Kita lihat lah gimana pergerakan dari Bitcoin. Overall saya masih punya planning jangka panjang aja buat Bitcoin. Kalau jangka pendek ya ada koreksi-koreksi, mungkin turun ke 40.000, boleh deh di teman-teman yang mau cicil yang ketinggalan beli, boleh cicil pelan-pelan aja di harga-harga tersebut ya, karena kita juga nggak tahu pasti nih apakah cycle dari Bitcoin kali ini bakalan ada dump parah atau cuma koreksi-koreksi kecil aja. Gitu aja sih, karena bull run masih target saya 2024-2025, jadi kita masih di 2023, ini masih fase pre-bull market, masih fase awal lah. Jadi jangan terlalu panik buat teman-teman yang baru masuk ke market. Kalaupun teman-teman beli dan nyangkut, di hold aja teman-teman. Kalau poin yang kalian punya fundamentalnya bagus, kita masih punya fase 2024-2025, masih jauh teman-teman. Jadi jangan panik lah, baru turun dikit panik. Jadi ya gitulah teman-teman. Kita lihat apa namanya jangka panjang aja. Kalau jangka pendek ya memang dia volatile. Itu sih, sekarang saya prefer untuk Bitcoin masih sideways, cenderung korektif. Kita lihat beberapa area yang mungkin berpeluang untuk menjadi target penurunan Bitcoin. Teman-teman boleh perhatikan level support terdekat ada di kisaran 42.000 teman-teman. Di sini ada level support. Let's say kalau Bitcoin ternyata koreksinya agak dalam, teman-teman boleh pertimbangkan level tersebut. Level support kuatnya ada di kisaran 38.000 sampai 40.000. Itu cukup kuat untuk menahan pergerakan dari Bitcoin. Itu teman-teman, target saya masih tetap naik, semoga masih bisa dikasih naik ke 45.500, capai Fibonacci 261,8. Gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Oke banget yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ya teman-teman. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi
di dunia kripto. Ada banyak informasi yang aku post di sini. Mungkin nggak sempat aku sampaikan semuanya di YouTube. Teman-teman boleh join juga di komunitas Telegram kita. Gitu aja. Linknya ada di kolom deskripsi, teman-teman. Terima kasih Andre. Makasih.